Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita ke Mas Heri, tadi sempat terpotong. Mas Heri, emang betul tidak boleh mengajukan dua perkara? Seperti kata Bang Julius tadi, kalau tanya ChatGPT aja dia pasti bilang, ya tidak begitu. Bagaimana Mas Heri? Ya, secara definitely dinyatakan demikian, sependek pengetahuan saya memang nggak ada pengaturan khusus hal itu ya. Jadi kemudian ini dimaknai dengan konstruksi hukum umum mungkin, bahwa gugatan itu semestinya diajukan secara jelas apa pokok perkaranya begitu, dan itu berurutan. Maka kalau berurutan dan ingin jelas dan fokus, pemenafsirannya adalah jangan sampai ada lebih dari satu perkara yang disoal di sana. Nah, jangan-jangan itu tafsirnya, karena kan saya pribadi nggak mendengar pertimbangan hukum hakim mengenai hal itu ya. Apa saya terlewat atau memang cuplikan yang saya tonton itu nggak bicara tentang konteks tadi. Tapi bagaimanapun ya tadi memang dinamika dalam beracara, apalagi di pra-peradilan ya, dengan waktu mepet 1 minggu harus putus, dan kemudian ada limitatif ya, umumnya mengatakan harus hanya bicara hal yang sifatnya formalitas. Maka memang ini menjadi daya tafsirnya bisa sangat luas sekali ya. Maksudnya luasnya itu dalam segi apa? Ya tadi ketika tafsir-tafsir tadi dipakai misalnya bahwa apakah ini menjadi harus bicara hanya formil saja atau sedikit materinya, bisa itu saja kadang terjadi dalam dinamika di persidangan pra-peradilan. Atau misalnya dalam konteks dia bicara tentang formilnya, apakah ini masuk formil atau tidak juga akhirnya jadi bersoal. Kalau ternyata kemudian ada catatan terhadap pra-peradilan yang diajukan, yaitu putusannya mengatakan ada saksi yang belum diperiksa, maka kemudian diperiksa lagi kan di selanjutnya, maka pra-peradilan itu menjadi bisa dimenangkan pihak yang sebenarnya awalnya kalah. Nah, jadi kan ini sebenarnya akan bicara hanya sifat yang formalitas tadi. Berarti ini ada maksudnya dalam artian upaya untuk mendelay atau seperti apa? Sambil menunggu saksi-saksi seperti yang penjelasannya Mas Heri. Seharusnya kalau bicara tentang putusan hakim tidak ada unsur itu ya, tidak ada unsur untuk mendelay itu. Saya tidak tahu apakah itu dimaknai oleh kedua belah pihak. Toh tidak ada konsekuensi hukum kan, bahwa dengan mendelay itu berarti bisa menyusun perbaikan, bisa mempersiapkan dokumen-dokumen lain untuk nanti tempur di pokok perkaranya. Kan bisa saja itu dikalkulasi di sana ya. Kita nggak tahu ada hal apa kemudian di depan sana yang kemudian bisa menguntungkan. Ini strategi lah dalam seseorang ketika menyiapkan suatu pembelaan hukum ataupun bertempur dalam tanda petik di ranah pengadilan. Itu sah-sah saja. Tapi pra-peradilan juga berarti masih bisa diajukan kembali oleh Hasto Kristianto? Ya, karena pada dasarnya ini belum ya, saya katakan belum menyentuh pokok perkara, kecuali di tengah-tengah KPK kemudian mengajukan perkara tersebut ke pengadilan dan diterima. Ini pun masih ada hal yang menjadi sedikit celah ya. Apakah dengan dikirimkannya perkara itu sudah menyatakan pokok perkaranya gugur, atau ketika hakim itu menerima berkas perkara, sudah ditunjuk hakimnya oleh ketua pengadilan negeri, kemudian dibaca berkasnya, itu sudah masuk kepada materi pokok perkara, atau ketika sidang pertama misalnya. Nah, ini kan jadi persoalan. Yang pasti begini, bahwa hak hukum seseorang itu menurut saya jangan dibatasi, diberikan saja. Toh tidak ada konsekuensi apapun kan, kalau memang kita hanya berbicara tentang hukum murni saja, penegakan hukum semata, keadilan substantif yang digali, bukan hanya proseduralnya saja. Jadi ketika itu yang diberikan, diakomodir, menurut saya itu malah sudah jalan terbaik untuk satu proses penegakan hukum. Saya nggak bicara kasusnya Mas Hasto saja, karena banyak orang lain juga yang mungkin menghadapi pra-peradilan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini terlalu segmented sekali, dan kesannya membela kepentingan si A atau si B. Saya nggak mau. Secara umum ya, pra-peradilan. Mungkin kita ke Bang Julius. Bang Julius, kalau Anda melihat keputusan dari hakim ini, hakim tunggal, apa substansi yang menjadi catatan sebagai seorang kuasa hukum ya? Substansi apa yang diabaikan oleh hakim yang menurut catatan Anda? Ya, jadi begini. Tadi Bang Heri nyinggung halaman, 357 halaman putusan, itu pertimbangan hakim hanya 5 halaman, 1 halaman tanda tangan. Dalam pertimbangannya itu, betul, dia justru banyak bertanya tentang apakah yang diajukan ini verifikasi terhadap alat bukti sprindik untuk suap atau sprindik untuk obstruction of justice. Apakah keduanya saling keterkaitan atau tidak? Apakah kemudian diambilnya sah atau tidak gitu.
tetapi di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, bukan mengenai alat bukti itu, tetapi mengenai jumlah sprindik ada 2. Nah, makanya saya katakan bukan sebagai kuasa hukum, sebagai akademisi, sebagai praktisi, sebagai masyarakat yang nonton gitu ya, kita tidak melihat ada satu pendidikan hukum di sini. Berarti gitu. ada yang janggal begitu ya dari jalannya sidang pra-peradilan. Betul sekali, ada yang janggal gitu ya. Karena saya mau bilang begini, bisa nggak Hasto ditetapkan tersangka di awal ketika Wahyu Setiawan? Bisa gitu. Kenapa baru sekarang? Ini yang jadi keributan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah obstruction of justice-nya belakangan ini terjadi atau zaman dulu? Jadi 2 sprindik itu terhadap tindakan yang diduga dilakukan di masa lalu, bukan 2024, bukan 2025, kan gitu ya? Itu pertanyaannya. Jeda itu kemudian membuat Hasto dan kuasa hukumnya bertanya, dia pakai alat bukti Wahyu Setiawan dan Agus Taniatio atau alat bukti yang baru khusus untuk Hasto? Kalau sprindiknya jauh jeda, maka logika dasarnya dan hukum acaranya dia alat buktinya harus baru. Dia nggak boleh copy paste dari si kasus Wahyu Setiawan dan Agus Taniatio. Kita tidak tahu apakah saksi-saksi dan alat bukti yang digunakan pada kasus Wahyu Setiawan dan Agus Taniatio untuk sprindik Hasto itu masih hidup atau enggak, sehat atau enggak, masih bisa memberikan keterangan yang sama atau enggak. Makanya nggak boleh copy paste. Nah, sebetulnya kan makna dari pra-peradilan itu. Dan kenapa 152, 153 ini digabung dalam satu pra-peradilan? Karena dua-duanya merupakan satu rangkaian perbuatan. Kalau dalam KUHP rangkaiannya itu namanya pasal 64 gitu. Bisa berulang-ulang, bisa satu rangkaian meskipun tindak pidananya yang berbeda. Nah, ini yang mau diajukan, tapi itu pun tidak dieksersis oleh hakim. Jadi dia malah bertanya mau yang mana, loh artinya hakim nggak ngerti. Tapi kan kalau dari penjelasan Bang Julius juga tadi menjelaskan bahwa sebenarnya kan barang alat bukti ya, alat buktinya ini kan dari yang dulu sama yang sekarang. Apakah itu juga kemudian sudah menjadi suatu tanda, sign, artinya ini kan suatu kasus yang dua, yang berbeda begitu. Apakah sebelumnya tidak dilakukan antisipasi untuk mengantisipasi apa yang kemudian hakim putuskan kemarin gitu? Ya, kalau antisipasi jelas tidak. Karena dengan logika tadi baru 3 hari pimpinan KPK ekspos langsung menetapkan tersangka, 2 sprindik untuk dalam satu ekspos yang sama, lalu jumlah alat bukti 153-an lebih, maka dengan segala logika dasar itu pasti alat bukti yang dipakai dulu Wahyu Setiawan dan Agus Taniatio, yang artinya ada copy paste di situ. Nah, itu yang nggak boleh dalam hukum acara pidana. Langkah selanjutnya jadi apa? Pertanyaan itu, kalau saya pikir gini ya, satu yang perlu ditegaskan juga, apakah KPK terhambat apabila ada pra-peradilan? Tidak. Saya katakan tidak. Saya setuju untuk memperjelas yang Bang Heri katakan justice delay, justice deny. Tidak boleh. Ajukan segera. Kasus Setia Novanto bisa kok diajukan ketika dia mengajukan pra-peradilan. Itu satu. Yang kedua adalah pra-peradilan ini jangan dimaknai hanya kepentingan Hasto, karena substansinya penting. Baru kali ini terjadi sprindik demikian dan juga pra-peradilan demikian. Ini harus ada. Hasto punya hak untuk mengajukan pra-peradilan, KPK punya kewenangan memperjelas proses untuk menerangkan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Baik, terima kasih Bang Julius dan juga Mas Heri atas waktunya. Tentu kita tunggu langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya, drama selanjutnya akan seperti apa di kasus Hasto Kristianto. Kita akan tunggu begitu ya. Baik, terima kasih Bang Julius dan juga Mas Heri. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali. Selanjutnya ini ada narasumber spesial. Betul sekali. Ada siapa dong? Kasih bocoran dikit dong. Bukan hanya seorang menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga seorang tokoh besar, tokoh agama, ulama yang disegani di Indonesia. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.